wabarakatuh. Jadi untuk topik hari ini adalah kita akan belajar mengenai passive voice. Apa sih passive voice itu? Makanya biar kalian gak penasaran apa itu passive voice, simak video berikut ini. What is passive voice? Passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau ditindaklanjuti sebagai receiver of action oleh agent lain atau doer of action, baik disebutkan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu untuk rumus passive voice. Passive voice dibentuk dari auxiliary verb dan past participle or verb 3. Rumusnya yaitu auxiliary verb plus past participle. Nah, auxiliary verb ini digunakan pada passive voice dapat berupa yang pertama yaitu primary auxiliary verb. Contohnya yaitu be, ada is, are, am, was, and were. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi antara dua primary auxiliary verb yaitu is, are being, was or were being, has or have been, atau kombinasi primary auxiliary verb dan modal auxiliary verb. Contohnya yaitu will be or will have been. Adapun past participle yang digunakan berupa kata kerja transitif. Past participle diperoleh dengan menambahkan ed or en, d, the, and or ni pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Slide selanjutnya yaitu macam-macam passive voice dari berbagai tenses. Yang pertama yaitu simple present tense. Untuk active voice yaitu verb 1, sedangkan untuk passive voice am, is, are plus verb 3. And then present continuous tense, active voice-nya yaitu am, is, are plus verb ing. And then passive voice-nya yaitu am, is, are plus being plus verb ing. Yang ketiga yaitu present perfect tense. Active voice-nya have or has plus verb 3, and then passive voice have or has plus been plus verb 3. And etc. until infinitive. For the active voice is blah 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 2 plus verb 1 blah blah blah, and then the passive voice is blah 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 2 plus be plus verb 3. Oke, slide selanjutnya kita membahas tentang mengubah active voice menjadi passive voice. Active atau normal voice dapat diubah bentuknya menjadi passive voice atau prosesnya disebut passivization dengan skema berikut ini. Untuk active voice yaitu subject atau doer of action plus action verb plus object or receiver of action. Sedangkan untuk passive voice, subject or receiver of action plus auxiliary verb plus past participle or verb plus by or doer of action. Apa sih doer of action? Nah, doer of action itu adalah pelaku aksi yang dinyatakan dalam by phrase pada passive voice biasanya tidak disebutkan. Sebutan konstruksi kalimat dalam passive voice di mana pelaku aksi tidak sebutkan adalah short passive atau agentless passive. Alasannya antara lain karena pelaku aksi ini tidak diketahui, tidak penting, dan tidak menarik untuk menghindari tanggung jawab atau kalimat merupakan academic writing, khususnya berhubungan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu macam-macam penggunaan dan juga contoh passive voice. Yang pertama yaitu passive voice digunakan ketika doer of action tidak diketahui. Contohnya yaitu untuk aktif, someone knocked on your door last night, atau seseorang mengetuk pintumu semalam. Untuk pasifnya yaitu your door was knocked on last night, atau pintumu diketuk semalam. Yang kedua yaitu passive voice digunakan ketika doer of action tidak penting untuk disebutkan. Misalnya, karena pelaku aksi tersebut sudah jelas atau bisa ditebak atau merujuk kepada orang secara umum. Contohnya yaitu untuk active, in Japan, someone made this paper art, atau di Jepang seseorang membuat kertas ini. Sedangkan untuk pasif yaitu that paper art was made in Japan by someone, atau kertas itu dibuat di Jepang oleh seseorang. Oke, selanjutnya atau nomor 3 yaitu passive voice digunakan untuk memberi penekanan pada objek. Contohnya yaitu pada kalimat aktif, some mark
Press published the enzyme factor at the first time in 2005. Atau Sunmark Press mempublikasikan the enzyme factor pertama kali pada tahun 2005. Sedangkan untuk pasif, yaitu the enzyme factor was published at the first time in 2005 by Sunmark Press, atau the enzyme factor dipublikasikan pertama kali pada tahun 2005. Untuk nomor 4, yaitu passive voice digunakan sebagai variasi pada tulisan, atau misalkan pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya yaitu untuk kalimat aktif, the investigators know that she had returned to Indonesia. They arrested her yesterday. Atau artinya yaitu para penyidik tahu bahwa dia telah kembali ke Indonesia, mereka menahannya kemarin. Untuk kalimat pasifnya yaitu the investigators know that she had returned to Indonesia, she was arrested yesterday. Atau dalam bahasa Indonesia, para penyidik tahu bahwa dia telah kembali ke Indonesia, dia ditahan kemarin. Nah, untuk pada slide selanjutnya ini yaitu pengecualian pada transitive verbs. Tidak semua transitive verb kata kerja yang memiliki direct object dapat dipasifkan. Beberapa kata kerja seperti have, become, like, look like, and mean akan terdengar tidak wajar maknanya ketika dipasifkan. Contoh kalimat verb yang tidak dapat dipasifkan yaitu I have a great idea. Saya memiliki ide yang hebat. Tidak dapat dipasifkan menjadi a great new idea is had by me. Yang kedua yaitu it contains only natural ingredients. Itu hanya mengandung bahan-bahan alami. Tidak dapat dipasifkan menjadi natural ingredients are contained by it. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dari kalimat passive voice. Yang pertama yaitu I'm paid in dollars. Saya dibayar dalam dolar. Pada kalimat yang pertama yaitu menggunakan tense simple present tense. Yang kedua yaitu my shoes are washed every month, atau semua sepatu saya dicuci setiap bulan, menggunakan tense simple present tense. Yang ketiga yaitu the book was edited by Beatrice Spark, yaitu buku tersebut disunting oleh Beatrice Spark. Kalimat tersebut menggunakan tense simple past tense. Selanjutnya nomor 4 yaitu the store will be closed, toko itu akan ditutup, menggunakan tense simple future tense. Yang terakhir yaitu the room is being cleaned now, ruangan itu sedang dibersihkan sekarang, menggunakan pola kalimat present continuous tense. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh report text mengenai how earthquakes happens. Earthquake is one of natural disaster that destroying a certain area at the most. It recently happens in Tasikmalaya, West Java province. Earthquakes are caused by suddenly breaks of underground rock along a fault. This sudden release a huge amount of seismic waves energy. The ground will be shaken when it happens. When two plates or two blocks of rock are rubbing against each other, they will be stick together, but they don't slide smoothly. The rocks are not moving but still pushing against each other. After several times, the rocks will be broken due at all the pressure that builds up. When those rocks breaks, earthquake happen. This is horrible and we have to maintain our environment so there will be no earthquakes happen. Okay, for the next slide is some example of passive voice based on the text. The first one is earthquakes are caused by suddenly breaks of underground rock along a fault. Number 2 is the ground will be shaken when it happens. Number 3 is they will be sticked together. And then the last is the rock will be broken due to all the pressure that's built up. Okay, the last is that must you do. Please, the first one is please make a until 5 members. Lalu diskusikan perbedaan kalimat passive voice dalam simple present dan juga simple past, kemudian dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugas yang kedua yaitu please do the assignment atau soal objective about passive voice that has been shared on our WhatsApp group, then collect it in our Google Classroom. That's all for the video plan pembelajaran hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.